Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada henti kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tak mungkin kita hitung yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan itu bisa kita manfaatkan untuk makin mendekatkan diri kita kepadanya. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada manusia pilihan Allah. Rasa cintanya amat luar biasa terhadap kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap anggun yang telah beliau tampilkan. Ananda siswa SMP yang berbahagia, pada kesempatan ini pertama Ustadz berdoa semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan tak kurang suatu apapun, masih sehat, masih semangat untuk mengikuti belajar dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama Ustadz untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 dengan tema hidup jadi lebih indah dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum belajar, kita lihat KD yang akan kita capai lewat belajar ini. Pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, menghayati perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat keempat ayat 186, Quran surat kedua ayat 153, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134, dan hadis terkait. Yang ketiga, memahami makna Quran surat yang keempat, Quran surat yang keempat ayat 186, Quran surat yang kedua ayat 153, Quran surat yang ketiga ayat 134, serta hadis yang terkait dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang keempat, membaca Quran yang surat keempat ayat 146, Quran surat kedua ayat 153, Quran surat ketiga ayat 134. Yang keempat, menunjukkan hafalan tentang Quran surat keempat ayat 146, Quran surat kedua ayat 153, Quran surat ketiga ayat 134 dengan lancar. Yang keempat, menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dan pesan Quran surat yang keempat ayat 146, Quran surat kedua 153, dan Quran surat ketiga ayat 134. Ini KD kita, KD-nya. Kemudian tujuannya peserta didik diharapkan pertama ini mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin, kemudian menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan Quran surat keempat ayat 146, Quran surat kedua 153, dan Quran surat ketiga 134, dan seterusnya. Bisa dibaca saja. Ini ada 8. Memang judulnya tidak menggambarkan tentang bacaan Al-Quran, tetapi menurut kurikulum inilah yang ada di dalam pelajaran ini. Ini pengantar, ya silakan dibaca saja. Dibaca saja. Ini sebagai tambahannya. Ini dibaca. Dibaca. Kalau terlalu cepat nanti di pause. Setelah selesai membaca tulisan ini, silakan Ananda dengarkan video berikut tentang potongan ayat yang akan kita dengarkan sama-sama supaya bacaan kita lebih sempurna, lebih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mim, nun, waw, ya, dan bila guna hurufnya 2, ra, dan lam. Apabila nun mati atau tanwin ketemu sama salah satu huruf ini, maka dibaca idgham. Kemudian terakhir iklan, apabila nun mati atau tanwin ketemu sama ba, maka tajwidnya iklan. Maka bacanya ini ya, seperti diganti dengan huruf mim. Summum bukmun. Ini
tanwin ketemu sama ba lagi, muhitum bil kafirin. Jadi bibirnya dipertautkan. Ini lagi mim ba'di. Ini awalan kafirim bih, kafirim bih. Tanwin ketemu sama ba, ada yang nun, ada yang tanwin. Ini namanya iklab. Kemudian idgham. Idgham itu kan memasukkan, ya. Apabila nun mati atau tanwin ketemu sama huruf yang 4 bigunnah. Kalau ketemu sama ra dan lam bila gunnah. Ini dia, ya. Tanwin bi suratim mim mithlih. Ini 2 di sini. Ini 1, nun mati ketemu sama mim, ini 1. Ini idgham. Terus ke bawah. An-nafsin hudal lil muttaqin. Ini bukan dibaca hudan, hudan lil muttaqin. Itu salah, itu dah idgham dia. Tapi kalau dibaca hudal lil muttaqin, hudal, baru dia idgham. Sama dengan ini, bukan dibaca min rabbihim tapi mir rabbihim. Itu namanya idgham. Ini lagi ikhfa. Dari ikhfa antamfudhu, samar dia, samar. Maaf, apa maksudnya? Ya, masuk huruf ta ini ke sebelumnya itu an, dijemput huruf ta-nya itu. Ya, ini juga unzi, samar dia langsung ke za. Nun mati, samar dibaca samar. Min qablik kulli syai'in qadir. In kuntum min dun, dan seterusnya. Ini izhar, izhar jelas, jelas bunyi nun matinya. Min aqtar raghadan haitsu, dan haitsu sawaun alaihim tahtihal anhar. Ini contoh-contoh penerapan dari tajwid. Nanti bisa dipraktekkan. Berikutnya tugas, silakan buat contoh dari masing-masing tajwid yang tadi 5 buah. Ini lagi hukum mim mati. Hukum mim mati ini ada 3 tajwidnya. Ada ikhfa safawi, hurufnya ba. Ada idgham mithlain atau idgham mimi, ya, hurufnya 1 mim. Dan ada izhar safawi, hurufnya selain mim dan ba. Jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena mim dan ba sudah menjadi miliknya ikhfa safawi dan idgham mimi. Jadi ini hukum mim mati. Apa bedanya dengan tajwid yang sebelumnya? Bedanya contohnya ikhfa safawi dengan ikhfa hakiki. Bedanya karena yang di awalnya itu ini, kalau ikhfa safawi mim mati, kalau ikhfa hakiki itu nun mati atau tanwin. Itu bedanya. Ini pesan ayat tadi, ya, kandungan dari ayat dari tema kita. Ini yang pertama, ini dia, ya, Quran surat keempat ayat 146 keempat. Surat apa tadi? Surat An-Nisa, berbicara tentang keikhlasan. Isinya berbicara tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya sebuah amal. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Niatnya niat untuk apa? Beribadah. Itu keikhlasan itu diperlukan. Ikhlas erat kaitannya dengan sesuai dengan Quran surah Al-Ikhlas, tauhid, ya, segala sesuatu dikerjakan atas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat kedua ayat 153 tentang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqamah dalam berbuat baik. Kemudian ada Quran surat ketiga ayat 134. Isinya tentang pemaaf. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu selalu memaafkan orang lain. Inilah di antara pesan singkatnya dari ayat yang tadi. Ini berikutnya perilaku yang bisa diteladani, ya. Yang pertama tentang ikhlas. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan pengamalan Quran surah An-Nisa 146. Pertama apa? Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Selalu hati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil.
tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Inilah perilaku yang bisa diteladani dari Quran Surah An-Nisa ayat 186. Berikutnya tentang sabar. Sabar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti ketika mendengar azan segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Segera melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Ini juga bagian dari sabar menjalankan perintah Allah. Kemudian saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Ketika diajak membolos, segera menolak, menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang kedua, saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Yang ketiga, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Berikutnya, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau terlalu cepat, bisa di-pause videonya, boleh dibaca ini. Kemudian yang ketiga, tentang pemaaf. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Imran 134 dalam kehidupan sehari. Pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang minta maaf, walaupun dia tidak minta maaf. Kemudian minta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Pemaaf, menghapus dan melupakan kesalahan orang. Itulah hakikat dari pemaaf. Inilah perilaku yang bisa diteladani. Selanjutnya silakan Ananda saksikan video berikut sebagai kisah teladan dari materi pelajaran kita hari ini. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Anyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini.
Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah selesai menonton, Ananda silakan tuliskan pelajaran-pelajaran apa yang bisa dipetik dari video yang sudah Ananda tonton tadi. Silakan tulis dalam buku catatannya. Ananda yang dirahmati pelajaran kita hari ini, yang pertama ini kandungan Quran Surah An-Nisa 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Yang kedua, kandungan Quran Surah Al-Baqarah 153 menjelaskan tentang orang yang sabar. Kandungan Quran Surat ayat Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang selalu memaafkan orang lain. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. 5. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Pemaaf artinya memberi maaf pada orang yang telah menyakiti atau menzalimi kita. 7. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, cara bacanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Kemudian 9, jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum baca-baca menjadi 3 macam, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi, dan izhar safawi. Inilah pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing atau ditanyakan melalui link YouTube ini. Selanjutnya Anda untuk menguji pemahaman kita, silakan dikerjakan latihan berikut. Ini soal pertama. Silakan tulis dalam buku catatannya, buku latihannya. Berikut ini merupakan hukum bacaan mim sukun yang berkaitan dengan mim sukun, kecuali A. Izhar halqi, B. Izhar safawi, C. Ikhfa safawi, D. Idgham mimi. Yang kedua, lafaz in kuntum shadiqin mengandung hukum bacaan apa? A. Idgham bila gunnah, B. Ikhfa hakiki, C. Izhar safawi, D. Ikhfa safawi. Selanjutnya soal ketiga, kalimat wallahu yuhibbul muhsinin dibaca apa? Wallahu yuhibbul mujrimin, wallahu yujibul muhsinin, wallahi yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan dijawab dulu, kalau terlalu cepat di pause videonya. Kemudian soal keempat,
Ini ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah apa lanjutan ayatnya? A. Bima ta'maluna khabir. B. Innallaha ma'as sabirin. C. Alladzina amanu minkum. D. Wallahu yuhibbul muhsinin. Soal kelima, wa'fu amman zalamaka. Hadis tersebut menyuruh kita untuk A. Senang bersedekah. B. Mampu mengendalikan emosi. C. Suka memaafkan kesalahan orang lain. D. Selalu ikhlas dalam beramal. Yang keenam, soal keenam, kalimat yang mengandung bacaan idgham adalah A. Muhitum bil kafirin. B. In kuntum sadiqin. C. Wa amanahum min khauf. D. Ghisyawatun walahum. Oke, silakan jawab. Selanjutnya, soal ketujuh, Amir adalah anak yatim di sekolah. Ia selalu diejek Dimas karena memakai seragam yang sangat lusuh. Walaupun demikian, Amir tidak pernah marah. Sikap Amir merupakan contoh dari A. Tabah, B. Sabar, C. Ikhlas, D. Pemaaf. Soal ke-8, orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya kepada Allah. Dalam hal ini, sabar berfungsi sebagai orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya kepada Allah. Dalam hal ini, sabar berfungsi sebagai A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim. B. Sarana keberhasilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan. D. Menjadi seorang hamba yang selalu dicintai Allah. Soal ke-9, ketika difitnah oleh teman-temannya, Rashid cukup dengan berdiam diri saja. Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sikap Rashid tersebut merupakan contoh A. Sabar, B. Pemaaf, C. Ikhlas, D. Tawadhu. 10. Farhan sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit pun ingin membalas dendam perbuatan temannya tersebut. Sikap Farhan merupakan contoh A. Pemaaf, B. Sabar, C. Tawadhu, D. Ikhlas. Inilah soal-soalnya. Kalau terlalu cepat boleh di pause videonya, kemudian baca soalnya. Barangkali mungkin ini saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.